Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Sudi Arianta, kemudian eh, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Jadi di sini sekarang saya ingin menanyakan Bapak selaku kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika. Jadi di mana ada kasus-kasus yang mungkin sama-sama benar atau mungkin benar salah yang Bapak harus putuskan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang harus mungkin Bapak berikan pernyataan Pak Id. Selama ini bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Pada umumnya kasus dilema etika itu kan kasat mata, Ya. bisa dilihat. Maka yang perlu kita harus lakukan itu kita melakukan pengamatan. Kemudian membedakan mana yang faktual, mana yang tidak. Nah, jadi kita mengidentifikasi berdasarkan itu. Kalau faktual dia kepentingannya lebih tinggi kepada siswa, itulah yang kita utamakan. Jadi identifikasinya itu berdasarkan pengamatan dan mencari sumber-sumber yang membenarkan itu bisa diatasi gitu. Jadi seperti itu, Iya. melalui pengamatan. Berikutnya Pak, bagaimana nih Pak menjalankan ataupun dalam pengambilan keputusan, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Pak. Jadi Bapak bagaimana mengambil keputusan tersebut? Jadi kalau ada dua hal yang sama ya. Biasanya setiap kasus itu meskipun dia memiliki kepentingan yang sama, pasti tujuannya beda. Ya, pasti tujuannya beda. Nah, sekarang kita menimbang mana yang, kalau saya sebagai kepala sekolah kan lebih mengutamakan kepentingan siswa, kepentingan sekolah. Nah, kita kan harus pilih mana yang lebih besar kepentingan siswa dan sekolah, itulah yang kita utamakan. Kalau gitu Pak, hal-hal apa saja ya selama ini yang anggap Bapak yang efektif Pak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu, hal-hal yang efektif? Ya, yang pertama, kepala sekolah harus menempatkan dirinya netral, mengesampingkan kepentingan pribadinya. Yang kedua, harus membuka komunikasi seluas mungkin pada stakeholder yang ada di sekolah. Jadi dengan berkolaborasi dengan stakeholder, dengan guru, dengan pegawai, dengan kaproli, dengan wakta. Nah, itu kita harus membuka komunikasi seluas-luasnya. Iya Pak. Kalau gitu Pak, selama ini yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, kemudian atas kasus-kasus mungkin yang ada di sekolah ini Pak. Yang pertama itu budaya kerja yang belum bagus. Kemudian yang kedua itu belum terjadinya pergeseran mindset. Sementara dinamika perubahan kurikulum, dinamika perubahan pembelajaran itu sudah jauh berubah. Nah, jadi orang masih yang lama, pola pikir lama yang sudah tidak relevan itu masih di bawah. Itu umumnya yang menjadi tantangan. Iya, Pak. Orang belum mau berubah. Kalau begitu Pak, dalam pengambilan keputusan mungkin Bapak apakah mempunyai jadwal tertentu mungkin dalam penyelesaian masalah, atau mungkin Bapak menyelesaikan pada saat itu Pak, atau mungkin ada tempat tertentu atau bagaimana Pak? Ya, umumnya kalau kasus-kasus kan kita lihat kalau bisa kita selesaikan hari itu karena biasanya kasus itu kan temporer, sewaktu-waktu dia muncul. Jadi, tetapi juga kalau ada yang membutuhkan koordinasi, saya umumnya membutuhkan waktu. Tapi selama ini paling lama sih 3 hari. 3 hari. Baik, Misalnya kalau kita mau koordinasi ke dinas pendidikan atau ke kepolisian, karena kasus-kasus yang ini kan tidak bisa kita putuskan sendiri. Jadi kita butuh waktu. Tapi itu pada umumnya tidak terjadwal. Tidak terjadwal, ya. Tapi sewaktu-waktu kita langsung. Kalau begitu Pak, adakah mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu dalam menyelesaikan masalah atau mungkin dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah? Banyak. Kalau di sekolah ada guru yang membantu, ada wali kelas. Kalau kita SMK ada kaproli, ada guru BK, tim guru BK kita, ada OSIS juga yang memiliki tim keamanan dan sebagainya. Informasi biasanya kan dari anak-anak. Kemudian ada wakil kepala sekolah yang semua kita ajak bekerja sama. Ya, jadi satu visi bagaimana kita menyelesaikan ini kan masalah. Kalau masalah di sekolah umumnya kan masalah kolektif.
yang akan berdampak pada murid. Jadi kita buka aja jaringan komunikasi. Nah di situ peran kepala sekolah itu bagaimana dia netral, karena kan mungkin guru juga ada kepentingannya, wali mungkin juga ada kepentingannya. Nah itu kita netral melihat, kita mengedepankan ini orientasinya ke siswa dan sekolah. Ini untuk yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan ya Pak ya, kemudian pembelajaran apa yang Bapak biasanya dapatkan dari setiap dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Yang pertama kita mau mendengar apa namanya keluhan atau kasus yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua kita bisa berkolaborasi, mau menyerap inspirasi dari mereka. Yang terakhir ya di situ kepala sekolah harus bisa netral. Itulah pembelajaran. Artinya intinya komunikasi di antara stakeholder dan kepentingan itu sangat penting. Baik, Bapak sudah jadi dalam diskusi kita hari ini, jadi Bapak sudah menceritakan Pak ya dari dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah. Baik Bapak, untuk itu diskusi saya akhiri. Terima kasih Bapak. Semoga sukses. Selamat siang Pak ya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Saya Kadi Sudiaranta, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jemberana Pak ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin melakukan diskusi dengan Bapak selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bayan terkait dengan pengambilan keputusan pada dilema etika Pak ya. Jadi mungkin untuk hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang keterkaitan Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Itu yang pertama Pak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Terima kasih Pak Ade. Jadi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu dapat saya identifikasi sebagai seorang pimpinan sekolah tentu dengan berbagai macam instrumennya. Yang pertama tentu saya dari observasi saya secara langsung. Yang kedua tentu dari laporan-laporan dari guru, dari siswa, dari staf yang lainnya yang ada di sekolah. Nah, kasus yang terkumpul ini dicatat lalu diklasifikasikan mana yang merupakan kasus biasa, yang tidak mendesak, yang misalnya bisa diselesaikan oleh secara berjenjang oleh guru wali kelas, guru BK misalnya, mana kasus yang harus diselesaikan sekolah dan oleh kepala sekolah, kemudian mana kasus yang memang tergolong kasus dilema etika dan mana kasus yang tergolong kasus bukan. Kalau begitu Pak, dalam pengambilan keputusan Pak, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, mungkin sama-sama benar. Nah dalam hal tersebut bagaimana Bapak menyikapi permasalahan tersebut? Kasus yang susah diambil keputusan adalah kasus yang disampaikan Pak Kade ini, yaitu kasus di mana ada dua hal yang sama-sama benar dalam kasus tersebut. Tentu dalam pemilihan keputusannya kita harus mengutamakan prioritas, skala prioritas yang ada di sekolah, kemudian juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti ketidakpastian. Artinya ketidakpastiannya begini, dalam hal dua hal yang sama-sama benar ini belum pasti mana yang lebih keras kebenarannya. Kemudian ada kasus mana yang harus kita pertimbangkan dengan nilai-nilai dan prinsip yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana dampak dari keputusan kita nantinya. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian kita juga harus menerima kode etik kita sebagai pimpinan, kode etik kita sebagai pendidik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pada akhirnya saya tentu harus berkonsultasi dengan teman-teman yang lain, misalnya dengan tim kerja, dengan guru-guru senior, memperoleh pertimbangan dengan guru-guru yang lebih mudah untuk memperoleh inovasi-inovasi tertentu dalam menyelesaikan kasus. Iya Bapak, terima kasih. Kemudian dalam menyelesaikan kasus-kasus itu Pak ya, mungkin Bapak punya langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika itu Pak? Nah, prosedur yang perlu diterapkan dalam penyelesaian kasus dilema etikanya yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip
yang termuat dalam kasus. Jadi nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini di sekolah yang ada di kasus itu apa, diidentifikasi. Yang kedua, terjadi dipahami konteks kasusnya seperti apa. Benar-benar jangan sampai kita tidak paham kasus tapi sudah buru-buru menyelesaikannya. Kemudian ketika kita sudah mempunyai opsi-opsi keputusannya, harus tetap mempertimbangkan opsi-opsi lain. Ada opsi lain yang barangkali bisa merangkul dua kepentingan tersebut. Kemudian kita berusaha meninjau kalau opsinya A dampaknya apa, kalau opsinya B dampaknya apa, itu harus dipertimbangkan. Kemudian kita harus berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru, dengan teman-teman tenaga pendidikan. Kalau tidak cukup dengan pengawas pembina atau dengan dinas pendidikan. Dan terakhir, berusaha kita berpikir dengan lama, tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak buru-buru Pak ya. Nah, dalam hal-hal tersebut Pak ya, jadi selama ini apa nih yang Bapak lakukan, mungkin ada hal-hal yang efektif dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang itu Bapak lakukan. Hal yang paling efektif adalah kita berkomunikasi dengan rekan sejawat dalam penyelesaian kasus, memilah opsi-opsi yang mungkin kita lakukan, dan tidak perlu mengambil keputusan yang terburu-buru. Jadi tunda penyelesaiannya kalau bisa 1-2 hari atau minimal 24 jam, sehingga kita benar-benar menimbang opsi-opsi yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian kasus. Nah, kemudian Pak, selama ini Pak ya, yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika seperti apa Pak? Tantangannya tentu saja ketika ada kasus yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak bisa kita tunda tantangannya. Yang kedua, tantangannya bagaimana kita merangkul semua pihak. Ketika ada dua pilihan yang sama-sama benar, pasti stakeholder di sekolah kan terpecah menjadi dua kubu, yang menyetujui A, yang menyetujui B. Ketika kita ambil sebuah keputusan, bagaimana menggabungkan, merangkul semua stakeholder, sehingga setuju menjalankan yang sudah diambil. Iya. Setelah itu Pak, dari kasus atau dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau mungkin langsung diselesaikan pada saat itu juga? Jadi kasus dilema etika ini kan tidak bisa diprediksi kepada datang. Jadi insidental ya. Jadi memang kalau begitu ada kasus kita berusaha menyelesaikan, dan itu pun saya berusaha menunda penyelesaiannya sehingga bisa memiliki cukup waktu untuk memikirkan solusi yang terbaik. Jadi win-win solution ya, ya, win-win solution. yang mendapatkan apa nih ya, semua mendapatkan istilahnya solusi yang terbaik Pak ya. Nah kemudian dalam melakukan atau mungkin pengambilan keputusan, adakah Pak ya tim atau mungkin orang-orang lain yang atau mungkin faktor lain yang membantu Bapak dalam penyelesaian keputusan tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, stakeholder sekolah itu sangat saya libatkan dalam pengambilan keputusannya. Jika tidak selesai di internal sekolah kasusnya, saya akan melibatkan pengawas pembina. Jika tidak selesai juga baru melibatkan. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian dari yang sudah Bapak sampaikan tadi itu mungkin sebelumnya sudah dari setiap keputusan yang mungkin Bapak ambil yang sebelumnya ya, mungkin hal-hal apa yang dapat Bapak dapat Bapak petik ya dari kasus-kasus tersebut. Jadi kita sebagai pimpinan tidak bisa memaksakan ego atau ambisi kita dalam menyelesaikan sebuah kasus. Mempertimbangkan juga harus teman-teman sekolah, mempertimbangkan juga masukan-masukannya, mempertimbangkan nilai-nilai yang disampaikan. Tapi kita juga tidak sampai mengorbankan diri sendiri dalam penyelesaian kasus. Jadi memang benar-benar pada akhirnya penyelesaian kasus ini adalah penyelesaian yang disukai oleh semua orang, yang disukai oleh semua orang. Baik Bapak, tadi sudah dipaparkan Pak ya, dipaparkan dari dari strategi, langkah-langkah, kemudian Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Yang pastinya dalam situasi seperti ini keduanya harus mendapatkan solusi yang terbaik ya, win-win solution ya, solusi yang terbaik. Jadi keduanya tidak saling terbebani. Kemudian selaku pimpinan juga Bapak tadi menyampaikan juga tidak rasa mengorbankan diri gitu, ya, gitu.
Baik Bapak, jadi sudah disampaikan dengan sangat jelas nanti dari pemaparannya. Untuk itu di diskusi saya cukupkan dan terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ade.